balik lagi dong sama saya. Masih tentang Pancasila. Karena kenapa? Kita materinya sampai 7. Jadi ya sabar-sabar aja ngelihat saya, apalagi melihat penjelasan saya yang sangat-sangat pusing. Terutama saya juga sangat pusing mendengar suara saya yang sangat-sangat tidak enak didengar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Nah, di sini kelompok 3 nih. Di sini kelompok 3 itu terdiri dari Rahma, terus Najib, terus Sultan, satu lagi Rizka. 4. Oke, dari 4 teman saya ini penjelasannya mereka keren-keren banget. Jujur mereka bagus banget dalam penjelasannya, dan buat teman-teman yang bertanya juga sangat-sangat bagus banget. Cuman di sini saya kayak akan merangkum sedikit tentang pengertian dan konsep dasar Pancasila. Oke, lihat di sini aja. Baik, saya akan menjelaskan tentang bukan tentang, tapi rangkuman untuk kelompok 3 tentang Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Oke, pengertian dan konsep dasar Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari kata Sanskerta yang berkata panca yang artinya 5, dan sila itu prinsip atau dasar. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber, hukum serta ideologi bangsa yang bersifat terbuka, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 dimensi: idealis, nilai dasar, dan inovatif, peraturan hukum, dan realistis, implementasi nyata. Di sini yang kedua, landasan historisnya. Nilai Pancasila sebelum kemerdekaan itu, nilai-nilai Pancasila bukan lahir dari mendadak pada tahun 1945. Tidak seperti itu, melainkan hasil kristalisasi dari budaya-budaya sebelumnya, yang dari budaya-budaya bangsa Indonesia yang sejak zaman kerajaan, baik itu Majapahit, Pajajaran, Kutai, Sriwijaya, seperti itu. Nah, untuk kerajaan Kutai menampilkan nilai-nilai politik dan ketuhanan yang peduli melalui kenduri dan sedekah. Kerajaan Sriwijaya mencerminkan nilai persatuan, ketuhanan, dan internasionalisme melalui hubungan dagang. Kerajaan Majapahit mengenalkan istilah Pancasila dalam buku Negara Kertagama dan Sutasoma yang berisi 5 larangan kesusilaan Pancasila Krama. Dan yang ketiga, dinamika perumusan dan pengesahan, periode pengusulan. Jadi Pancasila itu tidak semena-mena langsung menjadi 5 sila, tidak, tapi ada dinamikanya, perumusannya dan pengesahannya. Dan di sini periode pengusulan dimulai dari lahirnya nasionalisme, Perhimpunan Indonesia, dan Sumpah Pemuda, sehingga sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 butir atau 5 sila pada dasar negara pada 1 Juni 1945. Dan yang kedua, periode perumusan. Di sini mulai periode pembentukannya. Jadi tidak langsung disahkan, tapi dibentuk terlebih dahulu. Dan periode perumusannya ditandai dengan lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang menurut rumusan awal Pancasila termasuk tujuan kata tentang kewajiban menjalankan syariat Islam. Yang selanjutnya, periode pengesahan. Nah, di sini periode ini sudah menjadi periode yang sah atau yang sudah terbentuk. Pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan Pancasila diubah pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa Indonesia, terutama aspirasi dari Indonesia Timur dan agama-agama lainnya. Dan keempat, Pancasila dari masa ke masa. Pancasila setiap masa itu tidak berubah, tapi pengertiannya semakin mengikuti zaman. Dari Orde Lama terjadinya tarik ulur ideologi, Presiden Soekarno mengulurkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan menerapkan doktrin monopol atau USDEK. Pada zaman Orde Baru, Pancasila dijadikan kekuatan politik force, dan ditegaskan melalui P4, pedoman, penghayatan, pengamalan, dan Pancasila. Dengan 36 butir ini, nilai kemudian dengan 36 butir nilai kemudian menjadi 45 butir serta dijadikan azas tunggal bagi parpol. Reformasi. Pada zaman reformasi sempat muncul fobia Pancasila karena dianggap identik dengan rezim lama, namun melalui ketetapan MPR dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, posisi Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber hukum kembali memperkuat. Nah, jadi setiap zaman Pancasila itu menjadi bukan merubah, tapi mengikuti zaman perkembangannya. Tidak semata-mata Pancasila itu hanya 5 sila yang kita hafal. Nah, di sini untuk urgensi di era modern sekarang, di tengah arus globalisasi yang sangat-sangat kencang, teknologi digital, AI, dan ancaman radikalisme, Pancasila sangat krusial sebagai filter budaya dari persatuan bangsa. Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan karakter menjadi kunci agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri dan tetap harmonis dalam keberagaman. Jadi saya harap Pancasila itu tidak berubah, tapi memperkuat. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa memperkuat nilai-nilai Pancasila, bukan untuk mengubahnya, tapi memperkuatnya. Jangan jadikan Pancasila itu menjadi lelucon, karena nilai-nilai bangsa ini itu dikorbankan dengan darah dan tenaga, serta waktu yang sangat panjang. Saya harap untuk generasi-generasi muda seperti saya, hargailah Pancasila, kulik kembali nilai-nilainya. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai anak muda dari bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kuat, banyak keragamannya. Saya harap tidak ada yang namanya perpecahan dalam berbangsa. Dan saya juga berharap tidak ada yang namanya itu bully atau krisis pemahaman atau tidak bisa menerima perbedaan. Saya harap Indonesia, baik itu dari timur, barat, selatan, dan utara, mau itu dari Aceh ataupun sampai Merauke, itu saya berharap semuanya satu kesatuan. Kita memang beda budayanya, kita memang beda agamanya, kita memang beda rasnya, tapi kita satu bangsanya, satu bangsa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda, kita bisa untuk menjalankan persatuan Indonesia dan ideologi Pancasila. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. See you.